Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia bab 2 di bawah atap. Dengan tujuan pembelajaran mencari informasi dan mempresentasikannya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Mari kita baca teks berikut ini dengan nyaring. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin. Membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah, Kak Lita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kak Lita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik STEK ya Reni ya, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daan listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik, kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main. Aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar pengisap darah? Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini mengisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru. Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku. Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Cerita oleh Dian Kristiani. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, tanpa melihat buku, sampaikan kembali secara singkat isi cerita tersebut. Sani senang menyalakan kipas angin. Namun Kak Lita mengingatkan untuk tidak memakai kipas angin jika masih bisa menggunakan angin alami. Kak Lita juga rajin mengingatkan untuk melepas kabel jika tidak digunakan. Jika kabel tidak dicabut, daan listriknya berjalan terus, seperti memberi makan vampir. Kedua, cerita seperti apa yang kalian bayangkan saat pertama kali membaca judulnya? Pasti semua orang mengira cerita yang menyeramkan karena judulnya ada vampir di rumah ini. Ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang judul cerita tersebut? Walaupun judulnya terdengar menyeramkan, namun pasti isinya seru. Keempat, apa yang membuat sikap Sani berubah di akhir cerita? Sani melihat gambar yang ada di koran. Kelima, apakah gambar di atas membantu kalian memahami cerita? Tentu saja, karena gambarnya terlihat jelas. Keenam, menurut kalian, apa hubungan antara vampir, kelelawar, dan alat listrik di dalam cerita ini? Ada jenis kelelawar vampir yang menghisap darah, sementara yang dihisap dalam cerita bukan darah melainkan listrik. Dalam cerita ada vampir di rumah ini terdapat beberapa kata terkait kelistrikan yang mungkin baru kalian dengar atau ketahui. Carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan catat di kamus kartu kalian. Dalam cerita ada vampir di rumah ini, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar agar Sani tidak memerlukan kipas angin. Dengan demikian, mereka menghemat listrik. Pertama,
Diskusikan hal ini di dalam kelompok. Kedua, pokok bahasan yang kalian diskusikan meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa listrik penting bagi kehidupan manusia? Bagaimana kalau tidak ada listrik? Mengapa kita perlu menghemat listrik? Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Ketiga, carilah informasi pendukung di buku, majalah, ensiklopedia, internet, atau lainnya. Saat mencari di internet, kalian harus didampingi orang tua atau guru. Keempat, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Kalian bisa melihat bahwa ketiga kalimat itu dapat diuraikan menjadi dua kalimat terpisah. Kalimat seperti itu disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini, biasanya digunakan kata hubung atau konjungsi. Pada contoh-contoh di samping, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri kalau konjungsi dihilangkan. Kalimat majemuk yang seperti ini disebut kalimat majemuk setara. Berikut ini ada beberapa kalimat yang bisa kalian jadikan bahan latihan. Gabungkanlah dua kalimat berikut ini menjadi satu kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang tepat. Tuliskan di buku kalian, ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.